warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Baik, baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Untuk selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Mas Mualimin, Hadir, Pak. Mas Nurul Dana, Hadir. Mas Agus Setiawan, Hadir. Mbak Siti Muniro. Hadir, Om. Oke, hari ini masuk semua ya. Iya, Ya, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang masalah tajwid, yaitu bab mad iwad. Sebelumnya, kenapa kita disuruh untuk mempelajari tajwid, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Jadi tujuan mempelajari tajwid adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, nanti kita sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ulama ahli qurra atau ulama ahli bacaan dalam Al-Quran. Nah, secara khusus yang akan kita pelajari adalah mad iwad. Jadi harapannya ketika setelah pembelajaran ini diharapkan teman-teman semua bisa menjelaskan apa itu yang dinamakan mad iwad, kemudian juga bisa menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri dari mad iwad itu sendiri. Dan yang terakhir tentunya karena ini tajwid, jadi kalian harus bisa mempraktekkan bacaan mad iwad dengan benar sesuai dengan ketentuan. Baik, untuk selanjutnya langsung ke materi saja ya. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari mad iwad. Mad iwad. Mad iwad secara bahasa ini terdiri dari dua lafaz. Yang pertama adalah mad yang artinya panjang. Kemudian iwad yang artinya mengganti. Kenapa dikatakan mengganti? Karena mad iwad itu cara membacanya adalah mengganti suara fathatain menjadi suara fathah. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan di contoh ya. Iya, Pak. Ini menurut bahasa. Untuk menurut istilah, yang dikatakan mad iwad adalah mad yang terjadi ketika ada fathatain bertemu dengan tanda waqaf. Baik itu waqafnya di tengah ayat maupun di akhir ayat. Dari sini, dari pengertian sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri dari mad iwad. Ciri-ciri dari mad iwad seperti yang sudah didefinisikan tadi. Yang pertama yaitu ketika fathatain bertemu dengan tanda waqaf. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu tentang cara membaca dari mad iwad itu sendiri. Jadi cara membacanya yaitu seperti definisi juga di atas, yaitu mengganti suara fathatain menjadi suara fathah. Misalnya an diganti dengan suara a. Itu ciri dari mad iwad yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga yaitu panjangnya. Berapa panjang dari mad iwad? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Oke, panjang dari mad iwad itu 1 alif. 1 alif
itu setara dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, terus cara mengukurnya 2 ketukan itu yang seperti apa, Pak? Nanti kita contohkan. Ini kita tulis dulu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau juga 2 ketukan. Ini 3 ciri dari mat arif, mat iwat. Nah, untuk selanjutnya untuk lebih memahamkan lagi, kita langsung ke contohnya saja ya. Ya, Pak. Oke, contohnya saya ambil alam naj'alil arda mihada. Nah, ini mana yang termasuk dalam kategori bacaan mat iwat? Mihada. Ya, betul sekali. Ini mihada. Kenapa dikatakan bacaan mat iwat? Kita buktikan ciri-ciri dari mat iwat itu. Tadi kan ada 3. Ini dikatakan mat iwat karena yang pertama cirinya adalah fathatain bertemu tanda waqaf. Nah, ini adalah fathatain dan ini tanda waqaf. Jadi fathatain bertemu dengan tanda waqaf. Ini ciri yang pertama dari mat iwat. Kemudian kita cari ciri yang kedua, yaitu cara membacanya, yaitu fathatain diganti suara fathatain diganti dengan suara fathah. Nah, ini kan lafaznya bertuliskan mihadan, tapi ketika waqaf ini dibaca mihada. Jadi suara fathatain diganti dengan suara fathah. Nah, itu ciri yang kedua. Untuk ciri yang ketiga yaitu panjangnya 1 alif. Nah, panjang 1 alif tadi setara dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian 2 ketukan itu yang seperti apa ukurannya? Gini, 2 ketukan saya ibaratkan dengan ketukan di sini aja ya. 2 ketukan. Alam naj'alil arda mihada. Jadi ketika ketukan yang kedua itu sudah harus berhenti. Atau supaya lebih jelas kita pakai suara tepuk tangan. Jadi 2 tepukan. Alam naj'alil arda mihada. Nah, ketika tepukan yang kedua kita sudah harus berhenti. Contoh lagi supaya lebih paham. Ini contohnya wal jibala autada. Nah, ini yang bacaan mat iwat yang mana? Autada. Oke, sudah pintar-pintar ya. Autada. Kenapa dikatakan bacaan mat iwat? Yang pertama alasannya adalah ini di ciri yang pertama, yaitu fathatain bertemu dengan tanda waqaf. Kita buktikan ini ada fathatain bertemu dengan tanda waqaf. Ini ciri yang pertama. Untuk yang ciri yang kedua, seperti yang di atas tadi, yaitu cara membacanya, yaitu fathatain, suara fathatain diganti dengan suara fathah. Jadi ini yang awalnya lafadznya auta dan diganti dengan autada. Seperti itu. Untuk ciri yang ketiga, yaitu panjangnya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, sama yaitu dengan 2 ketukan. 1 alif setara dengan 1 alif atau 2 harokat. Langsung saya praktekkan wal jibala autada. Seperti itu. Jadi ketukan yang kedua itu sudah harus berhenti. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Iroh. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah tak bundar yang berharokat fathatain jika diwakafkan juga termasuk bacaan mat iwat? Pertanyaan yang sangat bagus sekali juga Siti Muniroh. Tadi pertanyaannya, apakah ketika tak bundar itu, maksudnya tak bundar itu tak marbutoh, ketika diharokati fathatain kemudian bertemu dengan tanda waqaf,
Apakah itu termasuk bacaan dari mat iwat? Jawabannya tidak. Kenapa? Kita buktikan. Contohnya miladun karahmatan, ini tanda waqaf. Nah, ketika ada tak bundar kata Mbak Iroh tadi atau tak marfudoh, ketika berharokat fathatain dan bertemu dengan tanda waqaf, maka bukan termasuk bacaan mat iwat. Kenapa? Karena ketika huruf tak ini yang berharokat fathatain diwakafkan, ini berubah menjadi suara dari huruf ha yang disukun. Jadi bacanya adalah miladun karahmah, bukan miladun karahmata, bukan seperti itu. Jadi bukan termasuk dari bacaan mat iwat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sudah. Oke, untuk mencairkan suasana, saya akan mengajak kalian untuk bermain game. Jadi gamenya ini namanya adalah 369 challenge. Pasti belum pernah dengar 369 challenge ini. Nah, aturan mainnya gini. Kalian nanti silahkan untuk mengurutkan angka, menyebutkan sesuai urutan angka dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi ketika yang mendapat giliran angka 3 atau 6 atau 9 atau angka yang mengandung unsur angka 3, 6 dan 9, kalian harus menggantinya dengan lafaz Allah atau lafzul jalalah. Jadi contohnya gini. 1, 2 Allah, 4, 5 Allah, 7, 8 Allah dan seterusnya. Yang intinya ketika ada angka 3-nya atau ada angka 6-nya atau ada angka 9-nya, kalian harus menggantinya dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu ketika ada dua atau ada double angka yang harus diganti. Misalkan angka 33, itu kan ada dua angka 3. Nah, itu berarti menyebutkan Allahnya juga 2 kali. Berarti Allah Allah. Begitu juga dengan 36, 39 dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami gamenya? Paham, Pak. Oke, setelah itu langsung kita praktekkan saja. Nanti berhitungnya mulai dari Mas Malimin, Mas Wawan, Mbak Iro, kemudian Mas Hana, kembali ke Mas Malimin. Oke, siap. Masuk. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Jadi setiap ada angka 3, 6, 9 harus diganti dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Kita ulangi lagi. Berhitung mulai. 1, 2, Allah. 5 Allah. 6. Lara fokus nih. Oke, ternyata Mbak Iro ini sedang banyak pikiran kelihatannya. Konsentrasinya sedikit terganggu. Ya, Pak. Sekarang kita ulangi dari Mbak Iro ya. Berhitung mulai. 1. Allah. 4, Allah. 7, 8. tuh kan lama berpikirnya. Berarti ini Mbak Iro masih ada banyak pikiran. Oke, saya rasa gamenya cukup. Ini sudah Satu kali lagi, Pak. Oh, satu lagi. Oke, Mbak Iro yang serius. satu kali lagi. Ini dimulai dari Mbak Iro lagi ya, karena tadi banyak yang salah. Berhitung mulai. 1. Allah. 4, 5. Allah. 7, 8, Allah. 11, 12, Allah. 14, 15. Allah. 12. 17. 17. Saya kira ini sudah cukup untuk menguji konsentrasi kalian. Ini sudah bisa mengukur seberapa tinggi konsentrasi kalian. Oke, saya rasa cukup. Ini akan saya buat 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama yaitu Mbak Muniroh, Siti Muniroh dengan Mas Nurul Hana. Ya, Pak. Siap. Kemudian yang kelompok 2 nanti ada Mas Agus Setiawan dan juga Mas Mualimin. Siap, Pak. Saya akan berikan kertas kepada masing-masing kelompok. Silahkan nanti didiskusikan dari masing-masing kelompok dan tuliskan 2 jawaban saja dari pertanyaan di kertas yang sudah saya sediakan tadi.
Setelah itu nanti silahkan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Nanti karena ini adalah pelajaran tajwid, nanti kita presentasinya cukup dengan menyebutkan jawaban yang sudah didiskusikan tadi, kemudian kita praktekkan bersama-sama. Alamat udia kita berudini bersama Yohan 10 bisa dengan sirah. Cuma apa cermati ayat di atas bunyi matiwat yang ada beberapa ayat. Ada kolom berikut. Iwat. Tafsir. Yasiro. Asruro. Ini Ini Suburo. Ini sama saya. Wal satu kalau mau lima tiga kalau isu satu dua tiga empat lima dalam surat. Oke, silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan. Yang pertama jawabannya apa? pasal Yohan 1 bisa yasiro. Mana bacaan yang termasuk bacaan mat iwat? Yasiro. Kenapa dikatakan bacaan mat iwat? Karena pada lafal yasiro terdapat fatkatain bertemu tanda apa? Oke, bagus sekali. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya fatkatain diganti dengan fatkah. Oke, suaranya ya. Ya. Kemudian berapa panjangnya? Satu alif atau dua harokat sama dengan dua ketukan. Oke. Silahkan dipraktekkan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Oke, cepat. Ayat mana yang termasuk bacaan mat iwat? Wal adiyati dobaha. Lafaz mana yang termasuk bacaan mat iwat? Dobaha. Kenapa dikatakan bacaan mat iwat? Karena di lafaz doha itu ada fathah tanwin bertemu dengan tanda lampau. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu fathah tanwin diganti dengan fathah. Oke. Berapa panjangnya? Panjangnya sama dengan satu alif atau dua harokat atau bisa disebut dengan dua ketukan. Silahkan dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobaha. Oke, karena jawaban kalian bagus semua, mari kita beri tepuk tangan untuk kalian. Oke. Baik, setelah diskusi yang kita lakukan tadi, ada yang ingin ditanyakan terkait dari materi mat iwat ini sendiri? Saya Pak. Ya, silahkan Mas Mualimin. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya tadi yang sudah didiskusikan, contohnya hanya di akhir ayat, ya kan Pak? Ya. Terus pertanyaannya, apakah ada contoh bacaan mat iwat yang di tengah ayat Pak? Hari ini yang bertanya bagus-bagus sekali. Oke, pertanyaan dari Mas Mualim akan saya jelaskan langsung ya. Tadi pertanyaan dari Mas Mualimin, apakah tadi kan yang kita diskusikan hanya terkait dengan bacaan mat iwat yang ada di akhir ayat. Ini ada alam ajalu al ini kan di akhir ayat, kemudian ini sudah di akhir ayat. Nah, yang ditanyakan Mas Mualimin, apakah ada bacaan mat iwat yang terdapat di tengah ayat? Jawabannya adalah ada. Langsung saya contohkan.
contohnya, yaitu terdapat di lafaz masalah. Ketika lafaz masalah ini dibaca wasol atau diteruskan, memang ini bukan bacaan dari matluah. Tetapi ketika masalah ini dibaca wakof, karena wakofnya adalah wakof daruri atau karena keadaan darurat, misalnya ketika kita mau kehabisan nafas di lafaz masalah ini, kita boleh wakaf di sini. Kemudian mengulanginya dari lafaz yang sebelumnya, yaitu dari ayat tiba. Contohnya ini. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Nah, kita ketika wakaf di sini, ini namanya wakaf daruri dan bacaan masalah ini dibaca mat iwat. Karena ada fathatain bertemu dengan tanda wakaf. Entah itu di akhir ayat ataupun di tengah ayat. Karena ciri-ciri dari mat iwat sendiri tadi yang pertama adalah fathatain bertemu dengan tanda wakaf. Kemudian yang kedua, cara membacanya, yaitu ketika masalah ini dibaca wakaf, maka berubah menjadi masalah, dan panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat atau setara dengan 2 ketukan. Contohnya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalah. Jadi ketukan pada ketukan kedua itu sudah harus berhenti. Nah, berbeda lagi ketika kita wasolkan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Itu tidak termasuk bacaan mat iwat. Ketika diwakafkan, itu termasuk bacaan mat iwat. Sampai sini bisa dipahami Mas Maulidin? Sudah. Saya akan memberikan kesimpulan atau inti dari yang kita bahas tadi. Oke. Yang pertama itu tentang pengertian tadi. Secara bahasa terdiri dari 2 lafaz, yaitu mat dan iwat. Mat sendiri itu artinya panjang, kemudian iwat artinya mengganti, yaitu mengganti suara fathatain menjadi suara fathah. Kemudian secara istilah, mat iwat itu adalah mat yang terjadi ketika ada fathatain bertemu dengan tanda wakaf. Itu dinamakan bacaan mat iwat. Kemudian ciri-ciri dari mat iwat ada 3. Yang pertama adalah ketika fathatain bertemu dengan tanda wakaf. Ini tentunya selain dari tak marbutoh atau tak yang bundar, yang bentuknya bundar tadi kata Beriroh, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Jadi ketika fathatain bertemu tanda wakaf, ketika tak marbutoh yang berharokat fathatain bertemu dengan tanda wakaf, itu bukan termasuk dari mat iwat. Kemudian ciri yang kedua yaitu cara membaca dari mat iwat, yaitu dengan fathatain bertemu dengan suara fathatain diganti dengan suara fathah. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, panjang dari bacaan mat iwat sendiri, yaitu 1 alif atau setara dengan 2 harokat atau setara dengan 2 ketukan. Ini contohnya langsung, alam naj'alil arda mihada, seperti itu. Tadi sudah saya contohkan. Oke, saya rasa itu cukup. Baik, saya kira cukup materi pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.